Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film super unik yang berjudul Clockstoppers 2002. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, scene langsung menampilkan seorang pria berbrewok yang terlihat sangat buru-buru. Berlokasi di bandara, setiap orang langsung diserobot begitu saja tanpa tahu apa itu artinya mengantri. Hanya saja di saat pria itu sebentar lagi akan masuk ke pesawat, tiba-tiba ia langsung tertarik ke belakang serta melaju dengan begitu cepat. Yang ternyata pria itu terbawa masuk ke sebuah mobil dan di dalam mobil tersebut sudah terdapat beberapa orang yang siap membongkar identitas si pria brewok. Dari sinilah diketahui sudah bahwa ia bernama Dr. Doppler. Usut punya usut, Dr. Doppler ini memiliki kemampuan di luar batas orang pintar dan kemampuannya itu membuat dirinya harus diculik paksa oleh sebuah perusahaan bernama QT Corporation atau Quantum Tech Corporation. Setelah itu, kita langsung dialihkan kepada seorang anak bujang yang bernama Zack. Kebetulan Zack ini sangat tertarik dengan berbagai barang-barang unik, termasuk dengan sebuah mobil yang sudah ia idam-idamkan. Sangat jauh berbeda dengan ayahnya yang bernama George dan berprofesi sebagai pengajar di bidang fisika kuantum. Maka dari itu, Zack tidak pernah akur dengan ayahnya, bahkan dalam menentukan suatu hal, termasuk untuk menuruti permintaan Zack yang selama ini sudah meminta untuk dibelikan sebuah mobil. Lalu, Zack pun menghampiri temannya yang bernama Maker. Sebagai informasi, Maker ini merupakan seorang pemusik yang lebih fokus dalam bermain alat-alat DJ. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Zack nggak sengaja melihat seorang perempuan cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Alhasil, Zack pun nggak ingin menyia-nyiakan waktu dan ia mulai menunjukkan sisi buayanya pada kesempatan itu. Sekian banyak basa-basi dilontarkan, diketahuilah sudah bahwa perempuan tersebut bernama Francesca, yang dimana ia merupakan pendatang baru dan berasal dari Venezuela. Namun, perbincangan itu tidak berarti apa-apa bagi Zack sendiri karena ia merasa kalau inisiatifnya tidak dianggap sama sekali. Ketika waktu berlalu dengan begitu cepat, Zack pun baru saja tiba di rumahnya yang dimana ibu dan adiknya sudah menunggu. Tapi lagi-lagi bukannya sibuk untuk menyapa satu sama lain, Zack malah kembali berdebat dengan ayahnya gara-gara masalah yang sama. Tidak lain tidak bukan, Zack memaksa ayahnya untuk membelikannya sebuah mobil pada saat itu tanpa peduli harganya berapa. Sayangnya, George tidak ingin menuruti permintaan anaknya itu dan ia berkata kalau dirinya akan pergi selama beberapa hari untuk menghadiri konvensi sains di pusat kota. Beberapa jam setelahnya, George sedang sibuk bekerja di ruang bawah tanah untuk mengerjakan suatu hal yang sepertinya sangat serius. Belum diketahui pasti apa yang sedang dikerjakan oleh George, tapi yang jelas ia terlihat baru saja menaruh sebuah jam tangan ke dalam kotak kecil. Di sisi lain, Dr. Doppler ternyata sudah berada di laboratorium milik QT Corporation. Pada titik inilah Dr. Doppler dipaksa untuk membuat alat baru yang mampu mengubah manusia kembali ke masa mudanya. Ya, walaupun sebenarnya hal ini sangat-sangat menguras otak dari Dr. Doppler sendiri sampai-sampai ia pun tidak sanggup mengiyakannya. Di situasi yang berbeda, adiknya Zack yang lagi berbenah malah tidak sengaja menjatuhkan kotak kecil yang sempat digunakan oleh ayahnya untuk menyimpan sebuah jam. Dan siapa sangka jam tersebut sudah tidak berada di dalam kotaknya lagi. Yang berujung Zack pun tertarik untuk memakai jam tersebut sebelum ia pergi ke kampus bersama Maker. Tapi baru saja tiba di kampus, Zack malah disambut dengan situasi yang membuat hatinya malah menjadi panas. Bagaimana tidak, wanita yang ia taksiri sengaja digoda oleh cowok-cowok genit. Yang berujung Zack sendiri harus turun tangan dan atas pembelaannya itulah Zack pun berhasil mendapatkan perhatian dari Francesca. Bahkan Zack juga diundang untuk datang ke rumahnya demi berkenalan lebih dekat lagi. Ya, tanpa pikir panjang, tibalah Zack di kediamannya Francesca dan ia langsung disambut oleh gadis idamannya itu.
Di momen ini, Zack memulai tahap pendekatan dengan cara membantu Francesca membersihkan halaman rumahnya. Wait, you go to the movies. Well, when I was 15, we left Caracas to go to London. Right? That makes you like royalty, doesn't it? Right, I'm just waiting. Namun, momen tidak terduga langsung terjadi secara tiba-tiba setelah Zack tidak sengaja menekan tombol yang ada di jam berwarna kuning. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, seluruh kegiatan langsung berhenti begitu saja, begitupun dengan tikus yang tidak bergerak sama sekali. Awalnya memang Zack merasa hal ini hanyalah imajinasi belaka. Tapi tidak lagi setelah ia membawa tikus tersebut ke dalam rumah dan tikus itu kembali bergerak secara tiba-tiba setelah ia menekan tombol yang ada di jamnya. Sama halnya dengan Francesca yang tadinya hanya terdiam di dekat kulkas. Sudah jelas, situasi ini langsung membuat Zack terheran-heran kenapa bisa sebuah jam tangan melakukan hal seluar biasa itu. Tidak hanya memberhentikan waktu, Zack juga bisa memanfaatkan jam itu untuk bergerak lebih cepat daripada manusia normal. Ya, intinya sih ia bisa berada serta bergerak dalam kondisi waktu 11 kali lebih cepat daripada waktu biasa. Dari sini, Zack juga sadar kalau ia bisa mengajak orang lain untuk masuk ke posisi itu. Asalkan orang yang ia ajak harus bersentuhan dengan si pengguna jam. Ya, bisa ditebak hal ini langsung membuat Francesca terkagum-kagum, apalagi ia juga mampu untuk melakukan segala sesuatu yang awalnya tidak pernah terfikir oleh umat manusia. How come I sped up in my... Pokoknya dalam kondisi kencan kayak begini, Zack udah gak peduli lagi dengan orang-orang lain. Sampai-sampai ia rela untuk mengerjai seluruh warga yang ada tanpa perlu takut atas apa yang sudah ia perbuat. Nose ring. I think that's this car for 24 hours. What? We have Star Trek in Venezuela. Dude, wait up! The man don't leave! Help! Ow! No! Kemudian mereka berdua pun sengaja mendatangi perlombaan DJ yang akan diikuti oleh Maker. Terlihat jelas Maker benar-benar tidak mendapatkan dukungan dari para pengunjung yang berada di tempat itu. Merasa tidak tega, Zack bersama Francesca langsung turun tangan untuk membantu Maker memenangi perlombaan ini. Ya, dengan kata lain, mereka sengaja mengaktifkan kemampuan dari jam tersebut demi berada di waktu terdepan serta menggerakkan tubuhnya Maker yang jelas akan terlihat di waktu normal. Bayangkan saja berada di 11 kali lebih cepat daripada manusia lain membuat Zack dan juga Francesca tidak bisa terlihat lagi. Dan sudah dipastikan bantuan mereka berdua langsung membuat Maker menjadi juara dari perlombaan tersebut. Singkat waktu, setelah pergi bersama Francesca beserta Maker, Zack sudahlah tiba di rumahnya. Namun tidak seperti biasa, ada yang terlihat berbeda dari rumahnya itu. Ternyata memang benar, rumahnya Zack baru saja diselundupi oleh orang tidak dikenal. Dengan kondisi ibu beserta adiknya yang sudah membeku seperti itu, jelas sudah kalau QT Corporation terlihat sedang mencari sesuatu di dalam rumah ini. Nggak bisa tinggal diam, Zack terpaksa harus berhadapan langsung dengan orang-orang tersebut yang sebenarnya tidak ia kenal. Tapi ya tetap saja, tanpa satupun alat bantuan, Zack tidak mampu berbuat banyak. Sampai-sampai ia mulai diteriaki oleh dokter Doppler yang berada di dalam sebuah mobil. Dokter itu berkata kalau orang-orang tersebut lagi kelabakan untuk mencari sebuah jam tangan yang sempat ia berikan kepada mantan gurunya alias George, ayahnya Zack. Ya, lebih tepatnya pihak QT Corporation tidak ingin ada hasil karya mereka yang dibocorkan ke pihak publik. Maka dari itulah mau gak mau Dr. Doppler pun langsung bersikeras untuk membantu Zack pergi sejauh mungkin sambil terus mengandalkan kekuatan dari jam tangan tersebut. Hanya saja hal itu justru tidak berdampak sama sekali dikarenakan pihak-pihak QT Corporation juga memakai jam tangan yang serupa.
Ditambah lagi, Dr. Doppler ternyata tidak benar-benar ingin membantu Zack, melainkan ia masih berkeinginan untuk merebut jam tersebut, yang ujung-ujungnya Zack tidak lagi mempercayai Dr. Doppler dan ia harus melarikan diri dengan cara menjatuhkan mobil tersebut ke bawah jembatan. Esok harinya, Zack pun terbangun di sebuah rumah sakit yang dimana ia langsung disambut oleh ibu beserta adiknya dan juga pihak kepolisian. Polisi itu berkata kalau Zack sudah diduga melakukan pencurian mobil serta berusaha melarikan diri pada tadi malam. Namun masalah baru kembali muncul ketika Zack sadar kalau jam itu sempat tercebur ke dalam air. Untungnya, dengan mengandalkan pengering tangan, Zack berhasil mengaktifkan kembali kemampuan dari jam itu. Cerdiknya lagi, Zack juga berhasil menukar kostumnya dengan kostum dari salah satu pihak kepolisian yang ada di luar. Atas tindakan tersebutlah, Zack dengan leluasa bisa pergi dari rumah sakit dengan begitu santai dan bahkan menyusul ke rumah maker untuk berganti pakaian. Tidak cukup sampai di situ, Zack juga menyelundup ke dalam rumahnya Francesca demi mengajaknya pergi ke tempat penginapan ayahnya Zack. Sayangnya, Zack tidaklah lebih cepat dari pihak QT Corporation yang sudah berencana untuk menculik George. Setelah keluar dari hotel tersebut, Zack bersama Francesca nggak menyangka kalau sebuah truk yang melintas di depan hotel ternyata sudah dikendarai oleh Dr. Doppler. Tidak lain tidak bukan, Dr. Doppler berencana untuk membawa mereka ke markas dari QT Corporation. Tapi untung saja, Francesca nggak mau tinggal diam dan Dr. Doppler sendiri langsung tidak sadarkan diri setelah burungnya dihajar oleh Francesca. Lalu, Zack bersama Francesca langsung membawa si dokter ke sebuah penginapan untuk diinterogasi lebih lanjut. Di momen ini, Zack juga mengajak Dr. Doppler untuk bekerja sama dengan dirinya. Kebetulan, Zack pun ingat bahwa ayahnya sempat pergi ke konvensi sains yang berada di pusat kota. Tentu, dengan memanfaatkan kecantikannya Francesca, Zack bersama Dr. Doppler sengaja mengambil beberapa barang-barang yang sekiranya bisa dirancang lebih lanjut. Yang dimana mereka akan merancang segala persiapan sematang mungkin, baik itu dari memperbaiki jam tangannya Zack yang sempat tercebur air, hingga membuat senjata pembeku yang berasal dari nitrogen. What is it with you, wacky? All right, the side entrance is too obvious. We'll never get in that way. Okay, Oh. So how's this gonna work again? Gates is gonna have guards in hyper. And voila! N2O to go. These babies ought to do it. Dan ketika semuanya sudah siap, mereka bertiga pun langsung menyelinap masuk ke markas QT Corporation. Sayangnya, pada titik ini, Dr. Doppler tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan nyawanya akan sangat terancam apabila ketahuan sudah membantu mereka berdua. Benar saja, tidak perlu waktu lama, bos besar dari QT Corporation langsung menyadari hal tersebut. Sampai-sampai Zack beserta Francesca juga dikurung bersama George di dalam sebuah kubah yang cukup besar. Dari sinilah George pun sudah mengerti kenapa QT Corporation sangat melarang jam tangan itu beredar di publik luas. Setelah ditelaah, ternyata jam tersebut masih memiliki banyak kekurangan serta belum bisa dicari solusinya sampai sekarang ini. Salah satunya adalah di saat kemampuan dari jam itu sengaja diaktifkan di dalam ruang waktu yang juga terdampak dari jam yang sama. Kesempatan tersebut jelas bisa dimanfaatkan oleh Zack untuk membentuk sebuah tabrakan waktu. Ya, alhasil Zack pun langsung berada di kedua ruang waktu tersebut dan ia mampu untuk melewati segala hambatan. Mau itu barang keras sekalipun semuanya bisa ia tembus tanpa perlu khawatir sama sekali. Dari sinilah George juga langsung bertindak dengan cara mengaktifkan alat peledak yang sudah dirancangnya di dalam kubah. Dan ujung-ujungnya mereka bertiga berhasil meluluhlantahkan seluruh petugas yang ada, sampai-sampai bos besar QT Corporation juga harus tepar setelah dibekukan oleh Dr. Doppler. Ya, Dr. Doppler masih memiliki hati yang tulus untuk menyelamatkan mantan gurunya beserta Zack dan juga Francesca. Tidak lama, tempat itu pun langsung digeledah oleh para polisi dan seluruh jam tangan sengaja disita tanpa tersisa sama sekali. Sedangkan untuk pertama kalinya, Dr. Doppler akan mencoba temuan terbarunya, yaitu sebuah alat yang mampu membuat manusia tetap awet muda.
Dan bisa ditebak, Dr. Doppler bukan lagi awet muda, melainkan seluruh wujudnya juga turut kembali selayaknya masih muda. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Clockstoppers 2002. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.